Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 26 November 2024 dalam pekan biasa ke-34 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Sylvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, sungguh besar kuasa-Mu yang adalah Maha Pencipta dan Raja semesta alam. Ya Allah, kami sungguh bersyukur dapat memanggil-Mu Bapa dan selalu beroleh kasih setia dari-Mu. Bapa yang Maha Baik, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan, dan berkat rahmat pertolongan-Mu, kami akan melaksanakan kehendak-Mu itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 14 ayat 14-20. Aku Yohanes, melihat sesungguhnya ada awan putih. Di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Lalu keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Maka Dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Lalu seorang malaikat lain keluar dari bait suci di surga. Ia pun memegang sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Maka buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalirlah darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Demikianlah sabda Tuhan. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Tuhan datang menghakimi bumi. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai.
segala yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Tuhan datang menghakimi bumi. Biarlah mereka bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Tuhan datang menghakimi bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Tetap waspada hingga akhir. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Memasuki akhir tahun liturgi, bacaan-bacaan suci mengambil tema parusia atau akhir zaman yang merupakan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Dalam bacaan pertama hari ini, Yohanes mendapatkan penglihatan
seorang seperti Anak Manusia duduk di atas awan dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Lalu ia mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Injil Lukas mengisahkan tentang beberapa orang yang mengagumi keindahan bait Allah yang dihiasi dengan batu-batu yang indah dan berbagai barang persembahan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan datang harinya bangunan tersebut akan diruntuhkan. Ketika para murid bertanya kapankah hal tersebut akan terjadi dan apakah tanda-tandanya, ia menjawab, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa segala sesuatu akan ada akhirnya dan waktunya sudah dekat. Saat ini dunia sedang dilanda begitu banyak bencana alam, peperangan, dan penyakit-penyakit berbahaya yang dapat membuat kita takut dan khawatir. Selain itu, begitu banyak sumber informasi yang mengajarkan hal-hal yang bersifat rohani dan tentang mukjizat terjadi di berbagai tempat yang seolah memberikan harapan. Kita harus selalu waspada dan mohon bantuan Roh Kudus untuk memberikan hikmat sehingga kita dapat membedakan mana yang betul-betul berasal dari Tuhan Yesus dan mana yang dari si jahat. Yang perlu kita lakukan adalah tetap setia dalam iman kita kepada Kristus dan gerejanya yang satu, kudus, dan apostolik. Ajaran Tuhan Yesus selalu bersumber pada kasih kepada Allah dan sesama, kasih yang tidak berpusat pada diri sendiri, tapi yang selalu memberi dengan tulus. Padanya ada damai sejahtera dan bukan perpecahan. Marilah kita selalu hidup berjalan bersamanya. Saat kita menyimpang, segeralah kembali kepadanya melalui pertobatan. Semoga kita senantiasa mengusahakan hidup yang memiliki hubungan erat dengan Tuhan, dengan selalu mendengarkan sabdanya dan menanggapinya dalam doa dan perbuatan, serta selalu bersatu dengannya melalui sakramen Ekaristi. Niscaya pada saatnya nanti, kita boleh berdiri secara pantas di hadapannya saat ia datang sebagai hakim dan raja yang mengadili seluruh bangsa, dan kita diperkenankan masuk ke dalam kerajaannya di surga mulia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat dan berkat yang Kau berikan setiap hari. Terima kasih Engkau selalu tinggal beserta kami, walau kadang kami tidak menyadarinya, tetapi Engkau tetap setia. Tuhan, kami tidak ingin mengikuti yang lain. Mohon bantuan Roh Kudus-Mu agar kami selalu dapat mengenali ajaran-Mu dan hidup bersama-Mu sampai selama-lamanya. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.